Shalom adik-adik dan mama papa. Masih ingat 6M plus 1S? Kita ulang bersama-sama ya. Yang pertama, memakai masker. Menjaga jarak. Minum vitamin. Mengurangi mobilitas. Stay at home ya. Mencuci tangan dengan benar dan menghindari kerumunan. Siap divaksin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bangun, bangun. Bangun pagi. Ayo mandi. Jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online. Are you ready? Mau ibadah online. Are you ready? Mau ibadah online. Are you ready? Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti baik kan? Kita mau mulai hari ini, kita mau mulai ibadah kita loh. Sebelum ibadah, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Koko Hengki. Ayo mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami semua, biar kami bisa beribadah kepadamu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita mau mulai memuji Tuhan. Tepuk tangan ya. Saya senang jadi anak Tuhan.
sungguh-sungguh ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena
hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Shalom adik-adik, apa kabarnya di rumah-rumah? Kakak harap adik-adik semua baik-baik aja ya. Adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini kami masih boleh bangun pagi ini dengan keadaan yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur ya Bapak untuk kebaikan-Mu. Bapak, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, beri pengertian ya buat kami, kasih hikmat buat kami supaya kami mengerti apa yang diajarkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang mau dengar cerita kakak hari ini? Yuk dibuka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Di sini kakak akan ceritakan tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Dan kakak mau ceritain ke adik-adik bahwa siapa di sini yang udah pernah baca kisahnya? Kalau ada yang udah pernah baca kisahnya, itu adik-adik mantap. Tapi kalau ada yang belum baca, kakak mau ceritain hari ini. Yuk, disimak ya adik-adik. Di suatu hari, Petrus dan Yohanes sedang ingin naik ke bait Allah. Tapi di situ ada laki-laki adik-adik. Di dekat gerbang bait Allah itu ada seorang laki-laki yang lumpuh kakinya. Dia tidak bisa berjalan dan setiap hari dia harus digotong oleh teman-temannya. Lalu dia selalu ada di dekat gerbang bait Allah untuk meminta sedekah adik-adik. Tapi begitu dia melihat Petrus dan Yohanes menuju ke bait Allah, lalu dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus menatap dia. Lalu Petrus menjawab, berkata, emas dan perak tidak kupunyai, tapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan dari laki-laki itu. Setelah itu adik-adik, laki-laki itu bisa berjalan adik-adik. Kuat kakinya, mata kakinya itu bisa kuat lagi dan dia bisa berjalan adik-adik. Hebat ya, dalam nama Tuhan Yesus, mulut kita punya kuasa. Adik-adik, setelah itu, orang itu, laki-laki itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Nah, dia menari-nari adik-adik, dia bernyanyi, dia melompat-lompat memuji Tuhan. Lalu setelah itu, Petrus dan Yohanes di dalam bait Allah itu, Petrus dan Yohanes disamperin adik-adik, didatengin sama imam-imam dan kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Nah, di situ Petrus dan Yohanes ditangkap adik-adik. Kenapa ditangkap? Karena dia memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Dan Tuhan Yesus telah mati, disalibkan, dan dibangkitkan pada hari ketiga adik-adik oleh Allah. Di situ Petrus dan Yohanes ditangkap oleh imam-imam adik-adik. Setelah itu dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Setelah dimasukkan ke dalam penjara adik-adik,
kebesokan harinya mereka disidang adik-adik. Setelah mereka disidang, mereka ditanya di persidangan itu, dengan kuasa apakah kamu menyembuhkan orang yang sakit? Maksudnya dengan nama siapa? Berani-beraninya gitu. Mereka menyembuhkan orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Dan Petrus menjawab, demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret yang kalian salibkan tetapi dibangkitkan oleh Allah. Nah, adik-adik, hebat ya Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, Petrus itu kepenuhan Roh Kudus, makanya dia bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dalam sidang itu, adik-adik. Lalu imam-imam itu tidak bisa berkelit, adik-adik, karena dia melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa orang yang disembuhkan itu ada di sampingnya di sampingnya Petrus dan Yohanes berdiri. Lalu imam-imam ini nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi dan tidak bisa membantah adik-adik, karena memang nyata adanya bahwa orang itu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu adik-adik, imam-imam ini dia tahu bahwa Petrus ini muridnya Tuhan Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus, karena ya dia memang memberitakan tentang Tuhan Yesus dan dia menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu habis sudah itu imam-imam itu masih berusaha adik-adik untuk terus memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang menyembuhkan. Semakin mereka didesak, semakin kuat adik-adik. Tapi imam-imam itu, mereka tidak ada yang berani sama Petrus. Kenapa? Karena banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kira-kira 5.000 orang laki-laki adik-adik yang percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, mereka akhirnya dilepaskan adik-adik. Dan mereka percaya. Nah, siapa di sini adik-adik yang mau memberitakan tentang Tuhan Yesus juga, yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus juga. Nah, adik-adik harus menerima kuasa dari Roh Kudus supaya adik-adik diberi keberanian untuk berkata-kata dan diberi keberanian untuk menyelesaikan amanat agung adik-adik. Siapa yang mau? Ayo, kalau kakak sih kakak mau. Makanya kakak memberitakan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, ayo hari-hari ini kita jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya adik-adik, yuk saat ini kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Yuk, dibuka lagi Alkitabnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di mana adik-adik? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Gimana bunyinya? Ayo, baca sama-sama kakak ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayo adik-adik sekali lagi kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang kakak bagikan hari ini. Kakak harap adik-adik mulai hari ini menerima Roh Kudus dan adik-adik percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam adik-adik dan adik-adik boleh menjadi saksinya Tuhan Yesus. Mulai dari hari ini adik-adik berani untuk berkata-kata, menyampaikan kepada teman-teman adik-adik, saudara adik-adik, bahkan ke mama papa bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu baik.
Nah, adik-adik boleh menjadi saksinya Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita berdoa lagi ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi saksi Tuhan di seluruh bumi ini ya Tuhan. Di tempat-tempat di mana kami boleh ada, kami mau jadi saksi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, beri kepada kami keberanian Tuhan untuk menyampaikan Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu hidup, bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan orang lain ya Tuhan yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Adik-adik ada pengumuman nih. Setiap hari Sabtu, ingat ya, setiap hari Sabtu jam 4 sore kita kumpul untuk fellowship bersama di Zoom. Jangan lupa tiap hari Sabtu jam 4 sore, oke? Ingat ya papi maminya buat join di Zoom, oke? Dan setiap hari Sabtu kakak-kakaknya akan kasih tahu nih ID sama pasportnya. Jangan lupa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, saatnya sekarang ini kita memberi persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang ingin masukin persembahan kan adik-adik di rumah. Nih, di sini kakak sudah tulis nomor rekeningnya, ada di sini, adik-adik baca ya. Lalu ada juga kode barcode-nya kalau yang adik-adik mau scan ya. Oke, selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pengumuman. Amel, kamu tahu nggak? Ada pengumuman loh. Pengumuman apa itu, Sumba? Iya, lagi dicari pasukan Allah. Oh ya? Iya, Ini apa? ciri-cirinya. Yang pertama, anak-anak muda yang mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Kedua, mau melayani dipakai Tuhan Yesus. Ketiga, mau selalu dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, mau berbuat yang baik dan benar. Yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Nah, kalau itu ciri-cirinya ada di teman-teman, ayo bergabung bersama kami di generasi Yeremia. Yuk kita sama-sama mau perkatakan. Siap ya? Aku generasi Yeremia. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita generasi Yeremia. Kita generasi Yeremia. Selamat teman-teman, sudah bergabung di generasi Yeremia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kita sudah selesai dengan firman Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa. Dan kita menutup, mengakhiri ibadah kita. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah selesai mengikuti ibadah online. Dan sebelum kami berpisah satu dan lain. Tuhan berkati kami. Ayo adik-adik angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan berkati adik-adik, papa mama, Tuhan semua keluarga kami, berkati mereka yang di luar rumah. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas rumah-rumah setiap adik-adik mulai hari ini, esok sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.